Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan tausiahnya yang dapat menambah wawasan keislaman, keimanan, dan ketakwaan Anda. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija musalliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Amma ba'du, para santri Ma'had Al-Madinatul Fadilah, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di mana saja kalian berada. Saat ini kita akan mengkaji kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua ini berkaitan dengan ajaran agama yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada kaum muslimin di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda yang punya kitabnya silahkan dibuka, tapi yang tidak punya silahkan dilihat di layar. Ada hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu aidan. An Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aidon juga, qala, dia berkata, bainama, ya, satu ketika, nahnu julusun, kami duduk-duduk, nahnu, kami, julusun, duduk-duduk, inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, di sisi atau di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zata yaumin, pada satu hari, id tola'a, tiba-tiba datang, tiba-tiba muncul, alaina, kepada kami, rojulun, seorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki, sadidu bayadi siyab, yang sangat putih asyab, bajunya atau pakaiannya. Sadidu sawadi sya'ri, sadidu yang sangat sadidu sawadi hitam, asy'ari rambutnya. Sawadi sya'ri, hitam rambutnya. La yuro, tidak terlihat, alaihi, atasnya, atharu safari, bekas jalannya. Bekasnya tidak kelihatan, ya, karena kalau di Mekah pada saat itu kan pasir, ya. Jadi kalau ada orang yang lewat pasti kelihatan bekasnya. Nah, ini la yuro, tidak kelihatan. Ya, la yuro, tidak kelihatan, alaihi, kepadanya, asaru safar, bekas perjalanannya. Wala ya'rifuhu minna ahadun, wala, dan tidak, ya'rifuhu, mengenal dia, ya, tidak ada yang mengenal dia, minna, di antara kami para sahabat yang ada pada saat itu, ahadun, seorang pun. Hatta jalasa, ya, hatta jalasa, sehingga dia duduk, ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi, berarti duduk di sekitar nabi, ya. Fa'asnada, kemudian dia menyandarkan, rukbataihi, dua lututnya, ala rukbataihi, kepada lutut Nabi. Ya, bagaimana kira-kira ini?
Jadi begini mungkin ya, kelihatan nggak nih? Nah ini lututnya disentuhkan kepada lutut Nabi ya, asnada menyandarkan rukbataihi dua lututnya ala rukbataihi kepada lutut Nabi, wawadoa dan menyimpan kafaihi dua telapak tangannya ala fahidaihi di atas paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala ya, lalu dia berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, akhbirni, kabarkanlah kepadaku, anil islami, tentang Islam. Faqala, maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al Islamu, Islam adalah anta syahada alla ilaha illallah, anta syahada, engkau bersahadat, bersaksi, alla ilaha, bahwa tidak ada Tuhan, illallahu, kecuali Allah, wa anna, dan sesungguhnya Muhammad Rasulullahi adalah Rasul Allah atau utusan Allah. Itu yang pertama ya. Wa tuqimas sholata, dan engkau menegakkan sholat. Wa tuqimas sholata, dan engkau menegakkan sholat. Wa tu'tiyaz zakata, dan mengeluarkan zakat. Wa tu'tiyaz zakata, dan mengeluarkan zakat. Wa tasuma ramadana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan engkau berhaji ke Baitullah, ini stata'ta, jika engkau mampu, ilaihi, ke Baitullah itu, sabilan, di jalannya. Qala, dia berkata, sodakta, engkau benar. Fa'ajibna lahu, maka aku kaget kepadanya. Ya, yas'aluhu, dia bertanya kepada Nabi Muhammad, wa yusaddiquhu, dan membenarkannya ya. Jadi nanya lalu membenarkan. Ini kayak menguji ini kayaknya ya. Jadi Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman, tentang Islam. Nabi menjawab, Islam adalah syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika mampu. Benar, kata orang itu. Fa'ajibna lahu, aku kaget kepadanya. Ya, yas'aluhu, dia bertanya kepada Nabi, wa yusaddiquhu, dan membenarkannya. Jadi ini siapa gitu ya. Nah, lalu qala, dia berkata, jadi orang itu yang tadi rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, berkata lagi, akhbirni, kabarkanlah kepadaku, anil iman, tentang iman. Qala, maka Nabi bersabda, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat Allah, wa kutubihi, dan kepada kitab Allah, wa rusulihi, dan kepada rasul Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, wa tu'mina, dan engkau beriman bil qadari, kepada qadar, khairihi wasarihi, baik dan buruknya qadar tersebut. Qala, dia berkata, sodakta, engkau benar. Ya, qala, lalu dia berkata, akhbirni, dia berarti laki-laki yang datang itu berkata, akhbirni, ceritakan kepadaku, anil ihsan, tentang ihsan. Qala, maka Nabi bersabda, anta budallaha, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah,
Fa'in lam takun, jika engkau tidak bisa melihat Allah, fa'in lam takun tarohu, jika engkau tidak mampu tarohu melihat Allah, fa'innahu, maka dia Allah itu yaroka melihat engkau, ya, yaroka melihat engkau. Qala, dia berkata, sodakta, engkau benar. Qala, ya, qala, dia berkata, ya, fa akhbirni, maka kabarkanlah kepadaku, anis saati, mengenai sa'ah, mengenai hari kiamat. Anis sa'ah, mengenai hari kiamat. Qala, Nabi bersabda, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ul, tidaklah yang ditanya. Al mas'ul, yang ditanya itu adalah Nabi Muhammad. Bi'a'lama, lebih tahu, minas sa'il, daripada yang bertanya. Yang bertanya itu tadi siapa? Laki-laki yang berambut hitam berbaju putih itu. Qala, maka si laki-laki itu berkata lagi, fa akhbirni, maka kabarkanlah kepadaku, an amarotiha, tentang ciri-ciri sa'ah atau kiamat tersebut. Qala, maka Nabi bersabda, antalidal amatu, bahwa antalida itu melahirkan. Siapa? Al amatu, hamba sahaya perempuan, robataha, majikannya. Wa antaro, dan engkau melihat al-hupata. Al-hupata itu orang yang tidak beralas kaki. Coba di jalan-jalan di Mekah tidak beralas kaki, panas kan? Banyak orang yang melepuh kalau orang Indonesia jalan kaki di Mekah tanpa alas kaki. Wa antaro, dan engkau melihat al-hupata, orang yang tidak beralas kaki, al-urota, yang telanjang. Telanjang itu tidak berpakaian. Tidak berpakaian itu karena tidak punya baju gitu. Al-alata itu miskin sekali, ya, miskin sekali. Ri'a asya'i, penggembala domba. Orang-orang Mekah itu pada saat itu penggembala domba. Ri'a asya'i, yatatawwaluna fil bunyan, berlomba meninggikan fil bunyan, bangunan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Suma, kemudian intolako, dia pergi. Tuh laki-laki yang berbaju putih berambut sangat hitam, intolako, pergi. Palabistu, maka aku diam, malian sebentar, kata Umar, ya. Palabistu, maka aku diam, malian sebentar. Suma kola, kemudian Nabi SAW bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadri manisail, atadri, apakah engkau tahu? Atadri, apakah engkau tahu? Manisail, manisailu, siapa yang bertanya? Ya. Qultu, aku berkata, kata Umar. Qultu, aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Nabi bersabda, fa innahu, sesungguhnya dia, Jibrilu, malaikat Jibril, atakum, datang kepada kalian, wa yu'allimukum, mengajarkan kepada kalian, dinakum, agama kalian. Ya, rawahu Muslim, itu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya, itu saudara sekalian, jadi sudah kita ketahui siapa orang yang datang kepada Nabi yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Ini mungkin sedang berkumpul dengan para sahabat, ya. Di antaranya ada Umar ibnul Khattab begitu. Ya, tiba-tiba duduk di hadapan Nabi, kemudian
menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di paha Nabi, lalu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ceritakan kepada kami, ya kepadaku tentang Islam, ya dan seterusnya tentang iman, dan seterusnya tentang ihsan, dan seterusnya tentang sa'ah, dan seterusnya. Ya, di situ dapat kita ambil kesimpulan bahwa pokok-pokok ajaran agama Islam itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu tentang Islam. Yang kedua tentang iman. Yang ketiga ihsan. Dan yang keempat yaitu tentang sa'ah, tentang masa depan atau futurologi kalau sekarang ya. Futurologi, ilmu tentang masa depan, yaitu tentang hari kiamat, tentang sa'ah. Nah, saudara sekalian, dari situ dapat kita istinbatkan ya, ajaran Islam, ajaran agama Allah itu isinya ada 4. Yang pertama adalah Islam. Islam itu ajaran agama yang bersifat eksoteris ya, yang bersifat luar, yang dapat kita lihat dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nah, jadi banyak orang yang baru Islam ya, kelihatan sholatnya, kelihatan puasanya, tetapi iman di dadanya belum tentu ada, tapi dia sudah dikatakan Islam. Nah, Islam itu adalah pertama rukunnya, rukun Islam itu anta syahada alla ilaha illallah, bahwa engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Itu adalah pintu gerbang masuk ke dalam ajaran Islam atau masuk Islam, ya tiket untuk masuk ke dalam Islam dan akibat dari perbuatan itu yaitu surga gitu ya. Nah, mungkin ada orang yang bertanya, ada seorang romo yang beragama non-muslim. Dia sangat baik, dia membuat apartemen yang digunakan untuk singgah baik muslim ataupun bukan muslim, ya. Apakah dia akan masuk surga? Sementara ada orang Islam sudah haji, kaya, tapi tidak peduli dengan sesama muslim, apakah dia akan masuk surga? Ya, jawabannya kalau dia berbuat baik di dunia ini dan dia tidak masuk Islam, dia hanya untuk mendapatkan kebaikan di dunia ini saja, tidak untuk di akhirat. Kenapa? Karena tiketnya belum dia beli. Apa tiketnya? Yaitu kalimatus syahada, 2 kalimah syahadat itu. Ya, ada seorang yang IQ-nya misalnya 200, ya suka main-main misalnya di ITB, di UI, di UGM, di Undip, tapi kok enggak sarjana-sarjana. Kenapa? Karena dia tidak daftar menjadi mahasiswa ITB. Coba kalau dia masuk ITB, mendaftarkan diri, bayar SPP, ikut ujian, dia pasti akan jadi sarjana. Tapi walaupun dia IQ-nya 200 seperti otak Habibie, karena dia tidak mendaftarkan untuk menjadi mahasiswa ITB, maka dia tidak mendapatkan gelar sarjana teknik walaupun IQ-nya 200 begitu. Karena apa? Karena tidak terdaftar. Nah, demikian juga orang yang tadi ya berbuat baik, membangunkan apartemen untuk singgah orang-orang miskin, tapi dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia tidak akan mendapat kebaikan di surga, dia hanya mendapatkan kebaikan di dunia ini. Dikatakan sebagai seorang dermawan, dikatakan sebagai pahlawan, dikatakan sebagai ya orang-orang yang baik begitu. Nah, jadi syahadat itu adalah yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gampang itu saja.
Jadi Anda yang tidak beragama atau tidak beragama Islam, kalau Anda ingin masuk surga dan yakin akan kebenaran itu, ya ucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Baru setelah itu Anda tegakkan sholat yang wajib aja dulu ya. Ada seorang Arab Badu yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku akan bertanya kepadamu, apa yang menyebabkan orang dapat masuk surga? Titik. Ya, orang Baduy namanya juga ya. Maka Nabi menjawab, anta budallah wala tusyrik bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukan dengannya. Wa tuqima salat, engkau menegakkan salat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau melaksanakan saum di bulan Ramadan. Wa tutiya zakat, dan engkau mengeluarkan zakat. Titik. Ya. Tidak ada lagi tambahan ya. Tidak puasa sunat, tidak salat sunat, tidak umroh sunat ya, atau haji sunat ya. Tidak infak atau sedekah yang sunat, itu tidak. Cukup 4 itu saja sudah menyebabkan orang masuk surga. Tentu ya, itu jawaban bagi orang Arab Baduy, orang kampung yang pikirannya masih sangat sederhana. Tapi kalau kita yang sudah banyak mengaji, punya banyak pengalaman, itu lain lagi ceritanya gitu. Ya, sudah jelas itu yang pertama, rukun Islam. Islam itu kelihatan. Ya. Nah, yang kedua, tadi malaikat itu orang yang laki-laki itu mengatakan benar, sehingga Umar mengatakan, ya Pak ajibna lahu, kami itu kaget. Dia yang nanya kepada Nabi Muhammad, dia juga yang membenarkan. Lalu dia berkata, kabarkan kepadaku tentang iman. Nah, ini kita berbicara rukun iman. Maka Nabi menjawab, langsung bisa menjawab ya. Namanya juga Nabi cerdas. Dia diberi pengetahuan oleh Allah tanpa dia harus cari. Lalu dia menjawab, antu'mina billah, beriman kepada Allah. Ya, wa malaikatihi, iman kepada malaikat utusan Allah. Wa kutubihi, iman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, iman kepada rasul-rasul Allah. Wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Wa antu'mina bil qadar, engkau beriman kepada qadar, khairihi wa syarrihi minallah, baik dan buruknya itu dari Allah. Ini rukun iman ya. Di rukun iman ini terkait dengan masalah akidah atau keyakinan. Keyakinan yang berkaitan dengan Tuhan atau disebut dengan akidah ilahiyah. Kita yakin bahwa Allah itu wujud, wujudnya itu wajibul wujud, wajib adanya menurut akal, adanya itu beda dengan segala yang ada, adanya itu tidak diadakan tapi ada dengan sendirinya, adanya tidak baru, adanya itu qadim ya. Itulah Allah. Allah memiliki sifat-sifat qaimatun, qaimatun bidzatihi ta'ala ya, yang ada pada zat Allah, sifat-sifatnya itu azali, sifat-sifatnya itu qadim, dan Allah itu memiliki ketentuan-ketentuan yang harus kita yakini adanya. Itu dari Allah. Nah, yang kedua yaitu malaikat Allah yang Allah tugaskan dengan berbagai tugas. Ada yang bertugas menyampaikan wahyu kebenaran, malaikat Jibril misalnya. Ada yang ditugaskan untuk mencatat amal, Raqib Atid itu. Jadi tidak ada satu amal pun yang tidak dicatat oleh malaikat itu. Ada yang ditugaskan untuk menjaga neraka, itu namanya malaikat Malik atau malaikat Jabaniyah. Ada yang ditugaskan untuk menjaga surga, itu namanya malaikat Ridwan. Ada yang ditugaskan menurunkan hujan, mengatur temperatur udara, mengatur musim, itu namanya malaikat Mikail. Ada yang ditugaskan untuk
bertanya di alam kubur, itu malaikat Nukar dan Nakir gitu. Nah, ya, Munkar dan Nakir, ya, Munkar dan Nakir itu ditugaskan di alam kubur. Jadi ada semua apa yang ada ini, segala urusan itu sudah ditugaskan oleh Allah. Ya, mudabbiratil amri, yang mengatur segala urusan. Ya, tapi kalau saya tanya nih, kalau yang mengatur ikan di laut malaikat apa itu? Yang mengatur pepohonan, daun-daun yang harus berjatuhan kemudian menjadi pupuk, itu malaikat apa? Yang mengalirkan air dari hulu ke hilir, itu semuanya ada malaikat yang mengaturnya. Tetapi yang wajib kita ketahui itu cuma 10 saja. Padahal malaikat itu ribuan atau mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan. Karena masing-masing langit pertama ada penjaga gerbangnya, ada penghuninya para malaikat, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Semuanya itu ada malaikatnya yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga itu semua, untuk menjadi penghuninya. Nah, jadi malaikat itu adalah khalifah di langit, ya. Tapi kalau manusia itu adalah khalifah fil ardi, ya, khalifah di bumi ini, khilafah gitu, ya. Kepemimpinannya itu namanya khilafah, yaitu rukun iman namanya, ya. Kemudian beriman kepada kitab dan rasul, itu nubuwah, kenabian. Allah itu mengutus nabi-nabi dan rasul di bumi. Ada nabi yang ada namanya nabi, ya, itu diutus oleh Allah, tapi dia tidak diberi risalah, hanya menyampaikan risalah yang dibawa oleh rasul. Ya, dia hanya ditugasi untuk kelompok tertentu, untuk komunitas tertentu. Ya, misalnya Nabi Musa alaihissalam itu untuk Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel. Nabi Muhammad balu rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Isa alaihissalam tidak diutus untuk orang Indonesia. Nabi Isa alaihissalam tidak diutus untuk orang Mekah. Nabi Isa alaihissalam tidak diutus untuk orang Jawa Timur. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk Bani Israel. Tapi kalau Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Ayub, Nabi Yakub, ya. Ada Nabi Ibrahim sejaman dengan Nabi Syuaib. Itu beda wilayah kekuasaannya, ya. Itu beda wilayah kekuasaannya. Jadi setiap kaum pada saat itu ada nabinya. Nah, tetapi sekarang nabi kita adalah Muhammad untuk seluruh bangsa. Baik itu untuk Bani Israel, untuk Bani Quraisyah, Bani Nadir, untuk suku-suku yang ada di Jawa, suku-suku Sunda, suku Batak, Ambon, ya. Itu Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, ya. Kemudian nabi-nabi itu ada yang diberi kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Muhammad Nabi Isa, ya, kok salah, ya. Kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Al-Quran itu isinya kandungan-kandungan Taurat, Zabur, Injil, ya, dan penyempurnaan. Ya, lalu orang mengatakan Nabi Muhammad itu kok cuman copy paste. Wah, itu enggak benar. Tapi Al-Quran itu musaddiqal lima baina yadaih, untuk membenarkan, untuk menjadi alat ukur terhadap kitab-kitab yang ada. Jadi kalau misalnya kitab Taurat yang ada bertentangan dengan Al-Quran, maka Taurat yang ada itu salah, bukan asli, tidak original, tidak valid gitu. Kalau ada Injil sekarang itu berbeda, bertentangan isinya dengan Al-Quran, berarti Injil itu tidak original, tidak asli. Kalau misalnya Zabur yang ada itu bertentangan dengan Quran, berarti Zabur itu tidak original, ya, tidak asli. Nah, itulah yang disebut dengan musaddiqal lima baina yadayh, membenarkan apa yang sudah ada, tapi ada penyempurnaan gitu, ya. Kitab suci Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab yang sudah ada, bukan copy paste.
karena memang Taurat itu datangnya dari Allah, Zabur itu datangnya dari Allah, Injil itu datangnya dari Allah, Al-Quran juga datangnya dari Allah, maka satu sama lain tidak mungkin ada pertentangan. Tapi yang ada adalah penyempurnaan oleh kitab yang paling terakhir ini, yaitu Al-Quran. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya yaitu hari kiamat. Ada orang yang tidak percaya kepada hari kiamat, maka perbuatannya membabi buta, apapun bisa dilakukan. Di negara-negara ateis, ya, orang tua yang sudah tidak berfungsi, tidak berguna lagi, itu dimasukkan ke dalam kamp kemudian dibunuh. Mereka tidak yakin kepada hari akhir, maka mereka bisa melakukan apapun, termasuk untuk memperoleh kekuasaan. Maka Yosef Stalin mengatakan, ya biarlah jutaan orang terbunuh. Itu kan yang terbunuh ketika Stalin berkuasa itu kan kurang lebih ada 30 juta orang yang mati, ya. Nah, tidak apa-apa, yang penting aku berkuasa. 30 juta atau 30 ribu, ya. Yang penting aku berkuasa. Nah, itu yang kalau orang yang tidak percaya kepada hari akhir, tidak yakin kepada pembalasan, maka dia melakukan apapun untuk kepentingannya. Dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar, ketentuan Allah yang berlaku pada makhluknya, yang ditulis di Lauh Mahfuz, yang diwujudkan di alam dunia ini. Berbagai keadaan yang kita saksikan adalah perwujudan dari qadar atau ketentuan Allah. Nah, itulah yang disebut dengan rukun iman. Nah, kemudian malaikat itu mengajarkan lagi tentang ihsan. Nabi ditanya, mal ihsan, apa ihsan? Maka Nabi mengatakan, anta budallah ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Dia. Jadi ketika kita sholat Allahu Akbar, kita itu melihat Allah. Allahu Akbar. Ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji, kita mengatakan labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, kita itu sedang melihat Allah Subhanahu wa taala seolah-olah. Tapi kalau kamu tidak bisa melihat Dia, fa ilam takun tarahu, apabila engkau tidak bisa melihat Dia, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Dia melihat engkau. Kita itu sedang dilihat oleh Allah. Di mana saja kita berada, maka Allah itu melihat kita. Kalau kita duduk berdua, Allah ketiganya. Kalau kita duduk berempat, Allah kelimanya. Kalau kita duduk sendiri, Allah keduanya. Jadi Allah itu selalu melihat kita, di mana saja kita berada. Dalam ibadah apapun, Allah itu melihat kita. Nah, kemudian, inilah nilai-nilai esoteris dari ajaran Islam, iman. Jadi apakah orang yang Islam itu sudah pasti iman? Belum tentu. Ya, ada orang Baduy mengatakan kami sudah beriman. Maka katakan olehmu Muhammad, kau itu bukan beriman, tapi katakanlah aslamna, baru Islam. Banyak yang sekarang itu orang Islam belum tentu iman. Islamnya KTP-nya dia diakui sebagai muslim, tapi dia tidak mukmin. Maka Jamaluddin Al-Afghani mengatakan di Mesir itu banyak orang yang beriman, akidahnya kuat ya dalam hatinya, tetapi dia tidak Islam. Kenapa? Perwujudan dari imannya tidak wujud, yaitu Islam. Misalnya di Mesir kotor, tapi di Paris bersih, gitu ya. Berarti Islamnya sudah ajarannya Islamnya sudah nyata di Paris itu. Apa buktinya? Bersih. Budaya antri di Mesir berdesak-desakan, di Paris itu budaya antri, begitu taatnya orang. Berarti Islamnya kelihatan tetapi tidak iman. Kenapa? Belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi Islamnya sudah kelihatan. Nah, jadi misalnya kalau ada orang Islam jorok, kotor, tidak disiplin, nah berarti imannya ada sebetulnya tetapi belum Islam. Karena apa? Belum kelihatan wujudnya yaitu Islam. Dalam kitab Johar Tauhid disebutkan wa pussirul imanu bitasdiki wasrohanal islama bil amal. Iman itu ditafsirkan dengan tasdik, membenarkan, tasdiku maja'a bihi rasul, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul, yaitu kitab-kitab.
Ya semua orang mukmin itu percaya itu, tetapi Islam itu wasrohanal Islam bil amal. Islam itu harus dinyatakan dalam amal. Bagaimana dengan amalnya? Keyakinannya yes ya, tetapi amalnya no gitu. Itu berarti iman sudah tapi Islam tidak. Tapi misalnya orang Perancis ya Islamnya yes tetapi imannya tidak karena belum mengucapkan 2 kalimat syahadat begitu. Nah, kemudian setelah itu ya yaitu ihsan, merasa dilihat oleh Allah atau merasa melihat Allah di mana saja berada. Dan ajaran yang terakhir dibawa oleh malaikat Jibril itu adalah mengenai sa'ah, tentang masa depan. Nabi ditanya, kiamat itu kapan? Nabi mengatakan, mal mas'ul bi a'la minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi malaikat itu lebih tahu kapan itu kiamat gitu ya. Nah, lalu kalau begitu ya akhbirni an amarotiha, beritahukan kepadaku tentang ciri-cirinya saja. Nah, Nabi mengatakan antalidal amatu robataha, hamba sahaya perempuan melahirkan majikannya. Karena banyak hamba sahaya yang diperkosa oleh majikannya lalu beranak gitu. Jadi anak siapa itu? Anak hamba sahaya atau anak majikan? Nah, maka dikatakan itu antalidal amatu robataha, hamba sahaya melahirkan majikannya. Coba Anda pergi ke Bandara Soekarno-Hatta, banyak para TKW ya, yang datang bawa anak, kemudian di situ ada yang membelinya, anak-anak turunan Arab ganteng-ganteng gitu. Jadi itu hamba sahaya melahirkan majikannya. Banyak yang diperkosa, banyak yang dihamili karena mungkin merasa itu hamba sahaya ya, seperti zaman dahulu ya. Nah, itu di Mekah ya. Wa antaro, dan engkau melihat al-hufat, orang yang tidak pakai sendal, karena miskinnya dulu sebelum di Arab Saudi itu ditemukan ladang minyak tahun 1935. Mereka itu masih miskin-miskin gitu ya. Jadi kita orang Indonesia datang ke sana dipanggil Siti Rohmah. Jadi saya pernah ngobrol dengan salah seorang mantan ya pejabat perwakilan rakyat yang datang ke Mekah dari Madinah. Dia mengatakan bahwa dulu ketika miskin Saudi Arabia itu kami disuruh oleh orang tua jalan kaki dari Madinah ke Mekah untuk mengemis ya, kepada siapa? Kepada orang Indonesia ya, maka orang Indonesia itu dipanggil Siti Rohmah. Siti itu asalnya dari kata Sayyidati disingkat menjadi Siti Rohmah. Rohmah itu kasih sayang. Jadi mereka mengemis, kemudian setelah dapat uang lalu pulang lagi ke Madinah. Nah, itu al-hufat ya, orang yang tidak pakai sendal. Al-urat, orang yang telanjang, tidak pakai baju gitu. Kenapa? Karena tidak punya untuk beli baju. Al-alah, miskin sekali. Nah, sekarang ya tatawwaluna fil bunyan, bermegah-megahan berlomba dalam meninggikan bangunan. Ya, seperti di Emirat Arab, ya di Qatar, ya Burj Khalifah itu di mana ya? Kemudian nanti di mana itu di Jeddah itu akan dibuat tower yang sangat tinggi ya. Di Mekah itu bangunan-bangunan megah. Coba Anda lihat di Madinah, di Mekah sekarang bangunannya banyak yang megah. Itulah yang disebut dengan yatatawwaluna fil bunyan. Itu adalah ciri kiamat gitu ya. Nah, kemudian setelah itu Nabi memberikan informasi, yang datang barusan adalah Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Agama apa? Agama Islam. Lengkaplah sudah saudara sekalian apa yang ada pada hadis yang kedua dari hadis Arba'in An-Nawawiyah ini. Ya, terima kasih atas atensinya. Semoga yang saya sampaikan dapat menjadi bahan untuk mengenal ajaran agama Allah. Ya, hanya ada 4 saja. Rinciannya nanti dalam beribu-ribu buku, beribu-ribu kitab ya,
dapat kita lihat di buku-buku ya yang ada di perpustakaan ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.